pagi dulu, pagi hari ini ada 13 agenda yang akan dibahas. Diawali dari dua, yang pertama yang kedua dari aspek laporan. Yang pertama, kami melaporkan Pak sekaligus mohon arahan dan persetujuan Bapak mengenai penetapan bentuk kompensasi Pak. Jadi ada beberapa Pak. Yang pertama yang Mori Pak, sebagian bentuk kompensasinya sudah dilaksanakan Pak. Nah ini kemudian dari beberapa pembahasan yang kami lakukan, jadi kami mengusulkan ini sisanya untuk pembangunan trotoar dan dapil Pak. Iya. Mohon kalau Bapak Setuju. Tadi kalau saya bilang Bapak Ibu, jadi kalau ada perusahaan yang bingung, itu kayak Kepler, dia mau bantu sekolah, terus sekolah udah jadi, mau bantu ini udah jadi, langsung kita kontak ibu Bina Marga, langsung ducting aja gitu. Nah, terus apalagi ducting yang mau kita kejar, salah satu juga trotoar adalah yang dekat halte-halte Transjakarta. Langsung kontak Transjakarta. Sekarang kita gini, kita mau dorong orang naik bus nyaman. Mau ke halte saja nggak ada trotoar, masih lewatin got. Nah, got bisa ditutup, tinggal pakai pintu buka, ya kan? Atau mau keluar dari halte, masih nyambung nyawa tuh Pak, nggak ada. Di daerah timur, nah itu aja dikejar. Jadi baru orang mau naik bus. Mikir Pak, kita masih mikir Pak, kalau lihat. Kita kan mau dorong kelas menengah naik bus kan. Dia mitra panca, semua kita dorong ke ini Pak ya. Iya Pak. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya Pak, terhadap persetujuan Bapak sebelumnya untuk dua pengembang Pak, itu kewajibannya adalah membangun rumah susun Pak. Namun dilakukan Cengkareng itu betul. boleh kami usulkan sebagaimana arahan Bapak beberapa waktu yang lalu Pak, ini kita cabut dan kita berhenti Pak. Ceritanya, dan kemudian kami menyarankan Pak, untuk yang Kepler itu besarannya kurang lebih 450-an miliar Pak. Ini ada beberapa saran Pak untuk bentuk kompensasinya. Kalau yang pertama Resto Apung Pak, Resto Apung itu hanya 30-an Pak. Nah kemudian untuk sisanya Pak, arahan ada beberapa usulan untuk penyediaan lahan Pak. Dalam hal ini pembelian lahan dalam pergubnya memang dimungkinkan Pak untuk pembelian lahan. Nah ini kalau Bapak tenang menyetujui, ada beberapa penawaran Pak yang sudah disampaikan. Yang pertama lokasinya yang di Prorotan Pak. Kemudian ada juga surat permohonan dari pemilik Pak yang disampaikan melalui Wali Kota Jakarta Utara Pak. Itu yang ada di Penjaringan katanya Pak. Di sebelah hotel, yang di seberangnya Kalijodo Pak. Ya, oh kita mau beli tanah di skala prioritas tuh gini. Misalnya ada tanah memang biru nih, udah air nih. Dia mau jual ke kita, tapi ini udah waduk. Kita juga nggak pengen dalamin. Udah hijau lah. Atau dia nggak apa-apain, memang hijau. Atau dia apartemen, dia nggak bangun juga. Dia bangunnya 3-4 tahun. Perlu nggak kita beli kalau duit kita nggak cukup? Jangan dulu. Itu udah ada. Tapi misal contohnya kayak Kalijodo depannya ada orang mau jual bangunan buat apartemen. Dia mau jual nih, nah itu kita beli. Berarti di situ langsung kita bisa bangun rusun terpadu tuh. Ada Kalijodo Taman, di situ langsung di kawasan kumuh bisa pindah situ, langsung bisa jualan. Nah ini model masuk cara model belinya gitu. Ya kan ada tanah-tanah kita kawasan kumuh, dia mau jual, kan kecil-kecil Pak. Kita mau beli 1000-2000 meter untuk buat air petra. Jadi rumahnya nggak dihitung rumah, dia beli, kita bongkar habis. Nah itu juga prioritas. Atau ada jalan ya, jalan udah bottleneck gitu Pak ya. Nah kita harus beli. Atau untuk waduk, kita mau gali jadi waduk, itu juga beli. Nah terutama kalau orang pengen jual tanah dia kayak buat apartemen, nggak jadi apartemen mau jual ke kita, cepat-cepat beli itu. Karena kita langsung mau jadikan
rusun pasti terpadu ada taman. Jadi dipilih-pilihnya, misalkan kita Pak, dia punya sekarang dia hijau nih. Ya kan dulu ada di Kebayoran Wijaya yang punyanya Pak Jendral Madi apa mau jual 1 triliun. Orang itu udah hijau kok, apa kita beli jadi hijau buat kita misalnya gitu Pak. Nah kayak gitu cara apa milihnya. Nah cuma satu lagi cek bagian hukum. Ini dia yang ngajarin saya nih BPN. Itu ada undang-undang soal pertanahan pengadaan tanah. Untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau pemerintah, kita tuh tidak perlu bayar biaya notaris. Notaris kan di bawah BPN. Kita ini bodoh banget, kenapa mesti bayar notaris berantem 1% harus sekian per mil. Berarti bisa langsung minta BPN, langsung Pak pengalihan hak ganti ke sertifikatnya kita. Nggak perlu notaris Pak, nggak perlu bayar. Asal pemerintah ya. Untuk Umum. kepentingan umum, bukan untuk kita pakai buat BUMN loh, bedanya. Nah ini yang kita harus, misalnya contoh apa lagi Pak yang harus kita beli. Kita punya pasar rakyat Dharma Jaya yang kecil. Kiri kanannya ada yang mau jual nih. Itu bisa kewajiban gitu beli juga. Termasuk untuk TPS juga. Pembuangan sementara gitu loh. Beberapa tempat kan nggak ada. Nggak mungkin swasta mau beli. Agak terpojok di mana. Tanah orang kita juga. Nah, yang terutama bisa perumahan Pak. Ya target kita itu kalau mau bangun perumahan mewah, dia nggak jadi atau apartemen dia mau jual, itu boleh kita beli. Kewajiban-kewajiban itu. Nggak cukup rumah percaya sama saya. Jakarta ini ya, kita kalau mau nolong orang yang kerja betul tinggal di tengah kota nih, siapin 300.000 lah. Atau 500.000 unit inkubator kayak gitu. Subsidi silang ya. Jadi yang agak menengah, mungkin sewanya 3 juta, 4 juta sebulan, dan duitnya pakai subsidi ke, baru orang-orang kelas menengah pakai dasi ini semua akan balik tinggal di tengah kota. Hemat waktu, keluarga juga lebih harmonis, 4-5 jam nggak buang di jalan, ya kan, suami istri bisa main, ada taman, anaknya juga lebih baik, lebih tinggal ke pembantu, ke siapa, dekat. Tapi dia juga tetap mampu beli rumah di pinggiran. Sehingga waktu dia usianya makin senior, pangkatnya makin naik, dia sudah punya celengan, tabungan, rumah di pinggiran. Kalau gaji dia naik, dia bisa jual di pinggiran, beli di tengah. Kalau sekarang kan susah. Kalau gaji saya nanti mungkin 20 tahun akan datang, saya sudah punya gaji lumayan. Tapi sekarang saya nggak mampu beli rumah tengah kota. Saya harus nyimpen rumah juga di pinggiran kira-kira. Supaya uang saya nggak habis kan. Sekarang kan uang saya habis, kredit mobil, suami istri bolak-balik, waktu, duit. Padahal duit saya beli mobil nih sama biaya perjalanan, bisa saya kredit rumah cukup gede loh di pinggiran. Kalau cicil 5 juta, 6 juta, suami istri gabung lumayan gede tuh di pinggiran. Saya betul masuk sini, ini udah tambah gede gaji, bisa saya jual atau beli lagi sini kan. Nah, kita siapin apartemen untuk nampung orang-orang itu. Jadi buat ini peraturan Pak Sekda. Kamu kan keluarga muda nggak boleh tinggal. Mesti ada keluarga gitu. Targetnya itu. Nah, saya kira itu Pak. Ini yang penawaran Nusa Kirana saya kira peluang bagus nih Pak. Beli itu Pak. Karena begini itu kan cuma 1 juta lebih sedikit ya. Ya mau semua kan. Ya. Mau bayar Pak. Di kota dapat 4 hektar, di sana bisa dapat 7 hektar gitu. Termasuk ini juga yang Bedoya itu loh. Jadi kalau orang ada pelanggaran, KLB, KDB, barang udah jadi ya, kan kita nggak mungkin bongkar juga. Kasihan orang itu. Dia harus beli tanah sekitarnya kan untuk menyesuaikan kan KDB atau KLB. Kan nggak mungkin beli sebelah juga. Nilainya equal dengan orang lain. Ya, kalau kita pergubnya keluar, kalau orang sengaja melanggar IMB, setengah tanah harus nilai kasih kita. Oh, jangan mikir. Ya, saya kira bisa nangkapin banyak. Oke, nomor 2. Tambah 2. Jadi prinsipnya kami coba menyeleksi kembali Pak ya, tanah-tanah mana yang akan kita Beli. beli gitu Pak. Prioritas
prioritas. Sebenarnya kalau duit kita cukup Pak, yang tanah apa juga beli aja semua. Tapi kalau duit nggak cukup kan mesti pilih-pilih Pak. Yang PU kan Tata Air kan nanggung. Tata Air kan kerja udah semangat, semua saluran udah terhubung. Nah kalau ada beberapa tempat yang butuh waduk atau embung, kalau dia nanggung kan tanggung. Nanti kita beli langsung keruk. Asal dibeli langsung dikeruk, kalau nggak jangan, ngapain. Terus satu lagi Pak, aku baru ingat. Bapak tahu nggak Pak yang di Fatmawati, yang UMKM mau pindahin pasar 8.000 meter, wali kota ngomong. Kan nyuruh dinas taman yang beli, dinas tamannya nggak bisa beli. Padahal duit kita beli tanah masih ada 1-2 T, udah kita cabut kan Pak ya? Itu juga beli Pak, itu yang mendesak. Kan kita mau bongkar pasar, MRT, mau pindahin, ada orang punya tanah, ada bangunan 8.000 meter. Kita cuma mau beli tanah untuk dibongkar. Tanya sama wali kota tuh, selatan. Nggak bisa bongkar nih pasar nih, karena tempat pindahnya 8.000 belum kita bayar. Kita dulu nyuruh taman yang bayar. Waktu itu ada duit kayak dibayar-bayar Pak. Nah model ini kita prioritas untuk bisa geser. Hak milik kok itu Pak, 8.000 meter. 100 M itu juga bayar. 8.000 meter di tepi jalan. Kalau nggak pasar mau pindah dari mana? Tapi kalau nanti udah selesai, itu bisa bangun apa tuh nggak? Park and ride untuk bus sama apartemen. Orang kalau cuma sewa situ 4 juta, sebulan 5 juta mah, kelas menengah mau tinggal situ. Bawahnya PKL, parkiran semua. Itu polanya. Itu di utama itu lama loh, 2 tahun nggak dibeli. Bingung loh taman itu dulu. Asli surat yang nggak mau kasih komisi ya kayaknya. Kayaknya nggak ada, keluarganya banyak, 5 orang tuh nggak. Mungkin dia Kalau nggak kasih komisi benar gitu. biasanya Pak. Atau dia kasih komisi cuma komisi rewet kali. Izin Bapak, jadi ini kita belinya NJOP atau Tawar Pak, sesuai aturan aja. Tawar Pak. Ada yang appraisal, ada yang NJOP. Bahkan NJOP pun bila perlu ditekan. Iya, bisa juga kalau yang jelek bisa dibawa NJOP loh. Kan tergantung tawar menawar. Ini patokan kita, si swasta yang beli pasti mau beli semurah mungkin kan dia kan. Nah kita minta dia belinya transfer supaya kita pengen lihat posisi duitnya. Nah kita juga tekan notaris Pak Sekda, notaris nggak boleh pakai NJOP sesuai harga. Karena NJOP kan harga hukum terendah. Kalau kamu beli di bawah juga pasti bayar pajaknya juga NJOP. Tapi dia lebih tinggi, jangan bayarnya NJOP. Mesti kita bayar BPHTB semua sesuai harga jual beli. Kita nggak bisa maksa orang mesti NJOP juga. Kalau itu tanahnya bukan hijau, dia nggak mau jual. Tapi kalau yang hijau Pak, NJOP pun dia lepas pasti. Kalau dia peruntukannya hijau pasti dia lepas. Di bawah NJOP dia lepas kok. Kalau dia butuh duit, nah ini biar tawar menawar aja. Yang penting transfer duitnya, kita mau pakai transfer, kita mau lihat. Walaupun swasta yang beli kita mau tahu. Kalau dia bohong gimana? Bisa kelihatan di situ. Pemilik asli nggak boleh calo. Dia belinya mesti langsung. Terus PT Putrajaya juga seperti itu Pak, masih ada sisa Pak setelah dia kena kompensasi merehab bangunan kita yang di Jati Baru Pak, yang untuk bikin Baris itu Pak, ya totalnya 280-an, baru kepakai 25 Pak, sisanya sama atau Bapak? enggak, jadi karena beli tanah oke, saya beli tanah paling ini, mau ducting juga oke Pak. Bisa selesai tuh ductingnya itu Pak. Yang kan kita mau bikin panggang ikan itu, hari Aristo Apung Pak. nah dia dari Muara Karang Raya, trotoarnya nyambungin. Termasuk dari sini kan Pak, kan itu kan mulai dari Semanggi. Iya Pak. Dia maunya Semanggi. Kita kan mau mulai dari Monas. Ya, patung.
sampai Bundaran HI. Kalau nggak cukup bisa sampai Semanggi dia. Lihat sampai di mana potongannya. Minimal sampai Bundaran HI udah bisa dilihat. Coba. Kenceng. Dia gini Pak Ismada Bunda kan, dia lebih duit kewajiban orang KLB itu. Kan kadang-kadang dia mau bangun ini masalah, bangun ini masalah. Begitu ada masalah kita alihkan ke ducting trotoar langsung Pak. Siap. Apa langsung siapkan aja, tunjukin dia mau di mana ini. Perubahan ini Pak, konten. Bukan. Yang penting kita kan ada piutang sekarang. Iya. Nah, duitnya dia mau bayar nih, mau bayar kita suruh sekolah misalnya. Itu tuh sekolah udah dikerjain. Nah itu makanya konversi Nah, namanya. duitnya kita pindahkan semua. Ya ducting kan 2.600 km nih Pak, sama trotoar. Ya, Pak. Nggak cukup duit orang itu dikumpulin, jadi bapak ini kayak tukang tampungnya ya Pak. Begitu ada duit, orang kan pada mendesak mau bayar langsung ke PU. Ya, selama ini perdebatan kita di bawah, kalau ada itu karena misal saluran pindah ke jalan boleh enggak? Misalnya gitu, dari rumah pindahin ke jalan. Boleh. Gitu Pak. Kan di sini, yang penting Perdebatan kan kita buat selama ini itu. perjanjiannya kan, dirubah PKS-nya Pak. Gitu Pak. Mau cepat aja Pak, dirubah. Saya mau cepat nih Pak, terutama trotoar-trotoar yang dekat halte. Keluar masuk halte ke Jakarta Pak. Banyak keluhan itu. Banyak seperti yang di selatan Pak. Dia ada kewajiban jalan yang di Simatupang Pak, yang menara, yang pojokan itu. Nah itu terpakai oleh areanya Simpang Susun Depo Antasari. Nah ini ada piutang dia Pak. Nah itu kita tinggal pindahkan. Nah mindah ini Pak Amal di diskusi kita di bawah katanya harus apa perubahan apa PKS mungkin. ininya. Penting PKS. Perubahan SPPT atau PKS-nya itu gitu. Kalau itu dalam SDPPT harus perubahan SDPPT kan. Gitu loh Pak. Jadi gini Pak, kalau cuma jalan nggak bisa dirubah. Udah Pak begini, kalau kewajiban nyerahin jalan, nggak bisa dia nggak mau nyerahin, suruh ganti trotoar nggak boleh. Itu nggak boleh. Dia tetap jalan, tapi jalannya itu terpakai oleh Simpang Susun. Jadi percuma kita bangun jalannya. Oh, Gitu loh. kalau kasus Gitu itu, loh. coba SBPT. Artinya itu Karena jalan kalau biasa. SPPT itu yang bersangkutan suruh Nah, meng-apply gitu, itu jadi yang membuat mereka malas Pak. Jadi otomatis mereka sih mau aja. Jadi kalau misalnya saya pengembang, saya suruh rubah SPPT, itu prosedurnya jangan saya juga harus meng-apply, harus melengkapi. Kita aja langsung. Ya, langsung. Kan kita cepat. Kita aja otomatis. Ya saran PU kan, ya. karena ini teknis kan. Ngapain dia serahin jalan kita yang udah kita tancap itu loh Pak. bukan jadi yang panjang itu nanti. Ngapain dia bangun jalan yang panjang? Betul kalau itu boleh Pak. Ya. Ya alihkan. Sengaja saya tunda itu Pak. Mungkin dia mau bangun, tunda aja. Iya. Karena itu udah keluar terase Depo Antasari itu jalan. Oh dia tunda dia kasihan. Nah, Izin lain kita tahan, kan nah belum dia, menyerahkan. dia nanya terus. SLM nggak keluar-keluar nih Pak. Enggak, kita kalau kayak gitu kita langsung bantu beresin. Gitu. Ya, artinya Nggak usah surat dari dia. tapi tetap perlu dia diberitahukan supaya jangan Iya, kayak doorway Buat dulu kan. Mungkin kita yang menyiapkan Pak. Kita kirim surat ke dia bahwa kita kan menyiapkan ini karena kasus ini. Apakah Anda setuju? Kalau setuju, Iya. nyatakan Anda setuju. Ya. Itu aja. Kalau dia mesti siapin berkas lagi, Males. nggak mau dia. Itu tanya aja satu lembar. Kami akan lakukan ini karena kasus ini. Kita bisa langsung suruh dia bangun yang pinggirnya Pak. Berarti Nah, terusin misalnya. mau gantung untuk trotoar juga bisa. Bisa. Suruh dia. Di Antasarinya atau di tempat yang lain dia siap. Ya. Ini ada Lama Pak Kamal, masih cepat ini Pak. Pak Kamal langsung ya, udah cepat Pak. Kayak gitu. Jadi maksud saya ini kita rapin ya. Kenapa kita rapin Bapak Ibu dihadirkan gitu. Supaya kita tuh nggak jalan sendiri-sendiri. Apa yang udah kita putuskan. Nanti kan ada sekda, ada asisten. Asisten langsung mimpin, kumpulin biro,
Dinas panggil semua beresin. Inti itu kita nolong orang itu biar orang itu cepat. Kalau sudah masukin lagi pada Pak Beni, aduh pusing Pak. Nanti kurang berkas ini, kurang ini ke PTSP. Wah, mabok deh. Gimana? Bisa tuh Pak, kalau itu. Terus? Jadi Pak, kalau yang nomor 1 Nomor 2, 1 udah. lanjut yang nomor 2 Pak. Ini menindaklanjuti posisi Bapak atas suratnya PPA Dinis Pak, dalam rangka permohonan izin untuk matching plan Pak. Jadi setelah kami melakukan pembahasan dan penelitian Pak, ternyata ada 9 lokasi Pak yang diajukan permohonannya untuk perizinan. Namun ada beberapa kendala Pak. Jadi dari 9 itu, yang 4 itu sifatnya temporer Pak. Artinya per project Pak mereka. Nah, setelah kami teliti memang itu bisa dilakukan Pak. Terbitkan perizinan tersendiri untuk yang temporer tersebut. Perizinan berupa izin lingkungan Pak. KRUPL di pohon Pak. Jadi ya, di apa untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pak. Namun yang 5 Pak, yang 5 lokasi ternyata memang tidak pada zonasinya Pak. Ada 2 lokasi yang adanya di bawah jalur tegangan tinggi Pak. Kemudian ada juga yang di daerah perumahan Pak. Itu saran kami Pak, sebaiknya itu tidak diproses izinnya Pak. Kemudian terhadap yang 3 yang zonasinya komersil, kami menyarankan untuk dijadikan bahan kajian di dalam peninjauan kembali Pak. Manakala dia memang dimungkinkan disesuaikan ataupun di dalam tabel kegiatan itu menjadi bahan untuk peninjauan kembali Pak. Jadi sementara itu Pak, saran tindak lanjut dari permohonan izin untuk matching plan ini Pak. Ya kalau udah gitu, tinggal pilih yang 2 aja Pak ya. Iya Pak, untuk yang permanen Pak. Alternatif B berarti juga ya. Ya? Ya, Yang lain sudah saran ya. Mungkin tambahin Pak, kalau itu memang diizinkan di sana, dia bertanggung jawab terhadap konstruksi jalan yang menuju ke sana dan kebersihannya. Bisa kayu rusak, kalau jalan aspal di kayu rusak bawah. Berarti yang di Tanah Abang itu jalannya tidak biasa. Kenapa nih? Kalau dia malam itu kadang ada split. Kalau ada splitnya itu yang masuk ke sana, nunggu di luar itu. Sama itu bersifat aturan juga. Truk-truk ngangkutin tanah terus jatuhin tanah segala macam. Waduh, hasilnya yang pusing. Kalau di luar negeri di Singapura kok keluar masuk mesti bersih loh. Kalau nggak kena. Kalau nanti bagus tuh kelihatannya ya. Bagus. Kalau pernah keluar Disemprot bersih. Satu. Nah, saya pikir siapa yang tanggung jawab? Ini lingkungan dong BPR. Kita Dia sedang- proyek-proyek perumahan itu masih tekan kayak model MRT. mungkin nanti dibuat plang juga Pak, ketika dia temporer kan sudah habis ya. Kadang-kadang kalau sudah habis masa waktunya temporer kadang-kadang masih Pak beroperasi. Wah. Gitu. Nanti harus dibuat plang dulu Pak. Tetangga yang ngamuk-ngamuk tuh debu-debu. Ya betul Pak. Kita pembinanya ya dia membuat Makanya saya peta. keluar dari perumahan saya aja, penuh tanah. Kenapa? Semalam habis truk Iya. proyek masuk. Ya nggak bisa dong. Terus tangkap. Kami sedang pengawasan terus Pak. Ya. Ya, Lingkungan nanti kita ada kan. sanksi Pak. Iya. Ada sanksi ketika dia tidak memenuhi, mentaati ketentuannya ya kita sanksi. Masuk limbahnya, sejarah B3-nya juga. 3. Baik Pak, yang ketiga dari Pak Muhammad Yusuf Hamka Pak, untuk pengembangan
di PPL untuk pensertifikatan tanah. Yang pertama di Kalimantan dengan luas 6.820. Ini ada jalur hijau. Kita juga tidak lekat ya. Dicek dulu Pak di Dinas Mata Kota dan antara isi PPT yang Pak sudah ada. Hijau ya? Harusnya dinas ini bukan dulu. Iya, dinas. Nggak apa ya? Nggak apa-apa kalau Udah kasih tahu enggak? Typo. Dinas. Ini udah lama. Gimana? Proyeknya? Disetujui? Ya, nanti dua kan sudah disetujui. Nanti dicek ke Dinas Mata Kota Pak untuk publikasi PPT. Ini datanya di kami Pak, jadi saran saya bukan biro perangkat kota, biro juga tapi nanti pasti surat-suratan lebih baik ini ditulis di dinas. Koordinasi di dinas ini aja. Yang Banyak amat nih Pak. sama Pak. Sama Pak. Cuman luasnya berbeda Pak. Lokasinya berdekatan. Kasusnya sama Pak. Sangkanya juga bisa dilakukan alternatif dua Pak. Hijau ya? Ya, itu Pak. Dengan berpencet kita berarti kanal PKT Pak. Ngomong bersertifikat. Mau jual lagi nih. Yang udah kalau hijau ini, ya nggak bagus ya. Kita nggak usah beli. Udah hijau. Jadi mau sertifikat ini. Udah bener ya. Kampung Rowotan itu berapa luas Pak? Berapa ribu hektar? Bisa 800 hektar. Kalau DKI bisa beli 400 ya. Bisa lihat bangun itu. Itu berarti Pak yang kuning. Pak Sega ada berapa puluh hektar itu? Asli itu ada. Cuma 1 kali 2 ya. Masa depan itu. Ini Pak ini yang Nusa Kirana ini kalau mau di Gede Pak, beli itu Pak. Sudah kewajiban. Nah, kita mau ikan dia lagi ada kewajiban, sudah beli. Percaya sama saya, kita mesti siapin rumah. Tidak semua orang Jakarta itu mampu beli rumah. Kalau kita mau bikin Port of Jakarta, Ada di sini Pak. ya ke Port of Jakarta kan Pas kuning ini. Pas udah. dia dikuningin Pak. Nah, tapi kalau kita mau bangun Port of Jakarta Pak ya, Ya. kita nggak mau siapin rumah ini kasihan yang ke Di sini Pak, Cakung Timur sini. Jadi kan persahabatan tinggal di sini sama di sini Pak. Udah diuruk lagi nih. Udah diuruk modern land nih, modern land nih. Yang bilang ada kewajiban itu dia kewajibannya di sini. Jadi kewajibannya kan 25 hektar. 2525. Belum kelihatan belum. Waduh. Kita yang kerjain lagi sekarang. Oh enggak Pak, dari kontrak Mereka ya? ada mereka. Belum kelihatan. Yang dulu ini nakal juga dia. Kewajiban ke kita belum bebasin ke orang. Kita dikuasai marinir itu Pak, ada PT lain yang bayar ke orang. Ada PT tanpa P3R dulu menguasai tanah. Harusnya ini yang bebasin si modern land ini kan. Sekarang dia mau jual ke modern land nggak mau dong bayar dia mahal. Dia udah bebasin, dia kuasai. Itu yang masalah. Sama semua. Ya, terima. Pak, berikut pemerintah dari Dinas Koperasi Usaha Kota Mario, Dinas Koperasi Usaha Menunjang Jakarta nih Pak, Menunjang Jakarta termasuk subzona PA Pak, di dalam perda itu maksimal hanya 200 meter Pak untuk 3 kota. Sehingga kami menyarankan itu perlu ada satuan klasifikasi pusat belajar Ini kan sementara punya. Kayak Loksen dulu. Lokdin dulu lebih parah, di hijau. Betul nggak? Betul Pak, kalau logika
kan Pak? Ini kan bukan hijau kan? Bukan Pak, bukan. P1 Pak, pemerintahan Pak. Kasih aja Pak, kalau sementara kayak kan buat UMKM kita, ini yang kelola kita loh. Udah baik hati dikasih PPK Kemayoran. Bisa nggak tuh kalau gitu? Bisa disetujui kan? Bisa disetujui aja. Kalau yang hijau-hijau itu udah nggak mau kasih. Nah, itu boleh. Terus Pak, mungkin Pak, kaitan ini soal jalan Kemayoran. soal jalan-jalan kompleks Kemayoran itu kan banyak juga yang pemukiman. Kita mau masuk kan nggak bisa, karena itu masih penguasaan DP3 Jakarta. Kemarin di reses banyak sampai ke sana Pak, termasuk kelurahan Tuban Kosong. Wah, sementara Seknek sendiri bersurat pada Bapak untuk kita nangani, mohon bantuan ya Pak, atau permohonan kita mengambil peran untuk merawat jalan-jalan, termasuk yang lain-lain. Kalau memang disetujui ya. Boleh nggak secara aturan? Secara aturan boleh nggak? Ya kalau dia kan istilahnya itu luar surat miskin namanya Pak. Pusat itu minta bantuan kita. Makanya rumah-rumah itu kan tutup ilegal kan rumah-rumah. Kalau yang kelurahan Kebon Kosong itu memang ada persoalan baru, memang lama itu Pak. Di tanah DP3 KK di Uni sudah membentuk satu komunitas terkecil RT RW kelurahan. Nah jalannya itu jalan-jalan masih jalan tanah, memang nggak dirawat, kita nggak bisa masuk. Kasih tahu mereka aja bahwa ini bukan tanah kita. Sudah lama itu Pak. Ya saya. Ya, kalau di aspal boleh. Ya, Temuan. ya akhirnya saya kalau hanya Pakai garukan. dari garukan aja Pak. Jadi nggak Pakai bisa. garukan mah. Betul Pak. Seperti itu. Garukan. Antara ini aja Pak. Kan ada itu uang yang di kelurahan fisik itu. Kelurahan fisik bisa buat latih ya. Pak, biasa di kelurahan kan ada pembangunan fisik. Garukan aja Pak. Kalau kita belanja modal benar nanti takutnya ya Pakai garukan. Udah banyak temuan jadi. Iya. Janganlah. Orang yang lain aja masih belum beres kok Pak. Banyak di Sambau ini. Itu juga bisa contoh koridor 1 Pak. Ada dekat UOB situ ada keriting tuh Pak. Aspalnya. Ya. Mau sampai beneran HI. Itu mungkin udah mesti saya speed creep itu mungkin. sekalian aja Pak Tunggu pelebaran pelebaran. itu Pak. Itu pohon kapan pindah tuh Pak? Udah potong. Ya ini tadi Pak mereka minta butuh adendum PKS yang Coba aja. Sama saya bingung tadi yang jembatan JPO itu gimana Pak ya? Ada tiang di tengah hijau itu Pak. Ada nggak teknologi bentangan tanpa tiang itu? kalau bisa bisa dipindah nanti Pak. Nantinya JPO. sampai terakhir. Kalaupun belum dipindah, Satu tiang di tengah. ya jadi kita kan 4 lajur, 3 lajur di kanan, 1 lajurnya di kiri, jadi pulau dia. Kita pulau amankan dengan pulau. Nanti ketemu Bikin pulau gitu, bikin taman dikit gitu. gitu Pak. Kan jalur pinggir yang Di sini agak kecilin dikit. Pokoknya dia baginya sama. Nggak lurus aja gitu ya. ya tentunya kita harus kaji tuh Pak, connection koridor itu kan koridor ini Pak. Koneksi antara Ya. koridor 1 sama koridor 9. Berapa orang yang lewat? Apalagi kalau MRT sudah jadi nanti kita Nggak coba. perlu lagi. Ya kita lihat evaluasi dulu Pak. Mereka itu ribut lagi. Terus, Pak Yusuf ada, kalau ada duit, saya ke Pak Gamal aja. Untung Tapi jalan utama Kemayoran itu kepentingan Asian Games mirip nanti yang Tamrin Sudirman itu waktu dikerjakan oleh Jaya Pak. Waktu itu kan Ya. ada surat menyurat. Itu dia Kalau Pak. nanti untuk SEA Games itu barangkali ada surat menyurat antara PKK sama DKI bisa Ya. untuk jalan utama ya. Ya pada dasarnya Seknek itu sudah meminta penanganannya oleh kita. Istilahnya kalau dari pusat itu ada pengakuan surat istilah kasar ya, surat miskin kayak gitu kan Pak ya. Tuh, Biasanya gitu. Jadi kita siapkan itu ya Pak.
Tolongan, nggak miskin lah. Kasarnya dulu Pak. Bantuan. Tapi harus ada perjanjian dulu lah kerjasamanya gitu Pak. Disiapkan aja Pak sama dia dasarnya. Terus Tapi Pak, yang keenam dari Sinode Gereja Yesus di Direktur ini bangun gedung serbaguna di sejumlah rumah tempat. Ini Pak, di sini juga ada gereja Pak. Kemudian yang bersangkutan ini menguasai bidang tanah dengan subzona R4 dan itu kolam renang bukan? Biru bukan? kolam renang. Kolam renang. Bukan gereja kayak rumah orang. Oh itu pos gelapnya atau dari kolam renang bukan punya gereja itu. Itu punya klub Pangkas ya. Nah, yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk membangun gedung serbaguna Pak di subzona R4. Kemudian di sini ada rencana jalur hijau, itu ada. Ini posisinya Pak. Ini tadi gereja, kemudian ini dikuasai ada R4 di sini, kemudian ada H2 jalur taman kota. Nah, usulan bangunan itu seperti ini Pak. Jadi bangunan ada di belakang, kemudian ini semuanya mau dijadikan parkir Pak, jalur hijaunya tersebut. Nah, bangunan serbaguna di zona R4 tidak diperbolehkan. Seharusnya kan aksesnya lewat sini Pak, aksesnya, tapi dia akan memanfaatkan akses yang lebih depan, akan mengubah semua jalur hijau menjadi hilang Pak. Kecuali kalau dia mau hijau, tapi orang mau jalan kaki lewat. Ya, jadi kalau dia tidak hijau, tapi lewat berjalan kaki. Kalau dia hijau di parkiran. Iya. Ini tanah dia dan dia. Tanah dia semuanya. Tapi bangunan masalahnya kan juga bangunan serbaguna tidak diperbolehkan pada R4. Ya sebenarnya sih, kalau itu mah gampang. Dia mau bikin rumah gede biasa juga. Kamu manfaatin jadi ruang serbaguna, dia terlalu jujur. Dia bilang itu ruang serbaguna. Dia bikin rumah raksasa juga. Iya. Dipakai buat ini kan boleh, cuma hijaunya nggak boleh Pak Kawan. Iya, hijaunya Pak yang nggak boleh diganti. Kalau bilang serbaguna kan cuma yang jadi masalah kalau serbaguna lu banyak tempat parkiran. Iya. Kalau kamu udah mau ngaku di serbaguna dia mau nyebrang jalan mah terserah dia gitu. Ini Pak desainnya Pak. Serbaguna seperti ini. Nggak bisa. Ini mah bukan serbaguna lagi. Berapa lantai? Ini mah jadi satu gereja lagi daripada apa? Gede banget Pak ini Pak. Ini mah udah nggak bisa pasti ngambil hijaunya buat parkir gitu. Berapa lantai itu Pak? Pak ini ada di atas atap ada. Wah ini parkir ini ada Pak. Hijau. Luas ya, tanahnya luas. Oh ini ininya kecil. Kalau tanah luas ya tanahnya aja. Itu nggak bisa ada tanah orang itu hijau. Hijau itu kosong ya sih sebenarnya. Kemarin waktu udah Yang pindah Bu ya. Itu hijau. Itu hijau ya. satu jalur hijau. Tapi kenapa sekarang ada rumah sini? Balik ada rumah. Ini kan ada hijaunya. Jalur belakang Pak. Yang tadi yang balik. Mana hijaunya ini? Ini rumah. hijau. Secara rencana kotanya jalur hijau Pak. Iya, itu yang jadi Pak. Buffer untuk ini. Emang terus terang Pak, di RDTPS memang ada beberapa istilahnya potensial masalah. Salah satunya ini ya, di lapangan, di rencana hijau tapi ternyata di rumah. Kemudian dari tadi kita lihat tabel TBX itu banyak perlu kita kaji mana yang jadi masalah-masalah dan solusinya seperti apa. Di luar ini Pak ya, tapi Nggak apa jadi contoh ini kan bingung itu kan perumahan. Perumahan Greenfield. Maksud saya kenapa dari awal hijau tapi Pak. mana? Oh itu udah hijau ya? Iya, di sebelah sininya yang dari hijau Pak. Coba ini coba lihat. Nah, ini rumah orang loh semua. Iya. Maksud saya ini Greenfield ini kapan keluarnya? Waktu perumahan ini jadi atau kita yang ngecat hijau? Coba lihat. Nah, kalau ini SMP PT, kenapa dia jual perumahan ini lihat ini rumah gede ini masuk nih.
di rumah ini. Satu tahun pertama. Terus ini kalau ini hijau, ini kegeser apa tanya? Kalau ini hijau, orang mau keluar jalan dari mana? Berarti dari sini keluarnya. Iya Pak, ini jalan di tengah. Di cluster ya? Di cluster Pak. Berarti ini bagian dari dia tuh hijau. Iya, di belakangnya Pak. Ini apa nih? Rumah. Ini rumah ada dari dari Nah, kalau rumahnya sama ini nyambung gimana ceritanya? dari sini Pak, dari sini. Ini jalan juga. Jalan. Belakangnya bagus tuh. Jalan hijau. Jadi jalan rumah ini dari sisi sini, rumah ini dari sisi dalam Pak. Iya. Oh, antara rumah sama rumah tuh ada hijau. Iya. Di sana Tidak terkendali airnya. Oh bukan, saya kira gini kali. Sama kita di rumah perumahan. Belakang kan diminta kita harus hijau, taman di belakang dong. Kan gitu kan, Jakarta kan banyak udah gitu. Prakteknya lama-lama kita atapin. Jadi kayak gitu Pak. Buat jemur baju apa atapin lama-lama dibuat rumah. Karena ngapain ada taman di belakang. Pasti dipakai. Jadi ini masalahnya. Harusnya si perumahan jual tanah itu cuma ini yang dijual. Ah, coba kelihatan perumahan ini nakal, dia jual tanah itu begini coveringnya. Iya, Sampai belakang. Nah, ini yang saya bilang persoalan harusnya kan si pengembang ini menyerahkan ini ke kita, coba. Iya. Ini tidak diserahkan, malah dia jual covering sampai sini. Pasti gitu, Pak. Kita masih cek ke BPN. BPN kasih sertifikatnya sampai sini dah. Kalau saya lihat model ini, berarti BPN kasih sertifikat sampai sini loh, Pak. Berarti perumahan ini dari dulu jual tanah ini semua dijual sama hijaunya nih, Pak. Pasti. Nah, ini pakai BPN nih, pasti dia jualnya sampai ke belakang nih. Baru orang berani bikin. Nah, tadi dia bikinnya rumah sampai sini, lama-lama dia atapin itu semenin. Udah ganti orang, kan dia pikir kan, ngapain gua belakang gua kosong. Ini sertifikat saya kok. Dia merasa sertifikat dia. Nah, kalau sertifikat dia, kita nggak benar hijauin ini. Ini mesti cek peta dulu, SIPPT-nya dia nih, tiba dicek ini hijau nggak? Terus bandingin sama BPN ya. Diperiksa SIPPT pengembang ya, pengembang. Ini luas sertifikat ya, sertifikat coupling. Termasuk hijau. Nah, ini mesti cek ya. Ini kasus ini nggak bisa. Kalau dia ternyata melakukan penjualan ini sertifikat seperti ini, berarti si pengembang ini belum menyerahkan kewajiban. Kalau dia sudah menyerahkan kewajiban kepada kita ada seperti ini, berarti dia menduduki tanah kita. Ini mesti cek ini. Nakal ini pengembang ini. Mungkin Pak. Kalau kasus seperti ini sekarang terjadi Pak. Pertanyaannya ini orang bisa begitu rumah yang di sini bangun itu pasti kita segel sama orang lapangan saya. Ini jadi perkara di lapangan. Kasus sekarang. Kasus yang ini. Nggak bisa sekarang ini Pak ya. Dia mau renovasi lah. Renovasi itu dicek pasti dia kena. Dan itu bisa jadi dia nanya lo sebelah saya kok nggak boleh. Itu jadi menyelesainya kayaknya yang banyak kayak gini perlu kita kumpulkan. Karena ini begitu dia renovasi, dicek pasti dicek. Kita kalau udah rumah milik konsumen nggak bisa nyelesain. Nyelesainnya sendiri. Ya kasihan buat keluarga itu Pak. Konsep rumah Eropa, backyard ada di belakang. Iya. Ini aku yakin ini pasti dia bisa jual coupling. Berarti ini hijau bagian dari perumahan nggak? Nggak mungkin kita. SW-nya berarti sertifikat dia. Kita masuk. Iya. Artinya kalau yang kayak gini menurut saya H2 ini ya nanti terpaksa kita hapus Pak, kalau enggak ya kasihan untuk rumah ini. Kalau nggak bisa kita Pak. Pasti ini. Jadi lain kali kalau kita ngajuin SIPPT,
lagi terima desain orang yang model-model belakang itu dia janjiin hijau buat kita, tau nggak? Jadi kalau perumahan mau ngajuin hijau buat kita, ya hijau kasih kami. Lu jangan ngaku mau hijau, presentasi hijaunya ada, tapi kamu jual ke kan dia masih gitu kan masih ada berapa presentasi hijau. Nah hijau ini kalau kami bukan Pak, ini hijaunya kami sediakan Pak, dia bilang. Soalnya ini dengan hijau tapi nggak sesuai sama kita, dia jual. Pasti tutup. Saya beli rumah aja nih, barang-barang saya kasih tahu ya. Belakang situ taman. Semua tetangga ini taman. Supaya nggak ada nyamuk dipasanglah kawat nyamuk. Kalau kawat nyamuk jatuh hujan kan tembus. Itu kan ada tanaman mesti ya, terbuka kan, cuma kerangkeng, sudah takut maling masuk. Ada kawat nyamuk, pasti turun. Lama-lama menikah, saya punya rumah masih bujangan kan. Jadi saya bilang, repot tuh nyamuk tuh. Aku piara burung, piara apa. Dia bilang nggak tutup. Nggak mau lagi pakai taman-taman air terjun apa-apa. Bongkar Pak. Bongkar tuh semen, kena air kan jelek. Di pasang keramik. Pasang keramik nih. Pasang keramik supaya nggak licin, tutup atap seng dong Pak. Seng plastik gitu Pak. Paling dong. Lama-lama datang lagi tuh. Lo ngapain tuh space kayak gitu? Kenapa gak bikin dapurnya di situ? Itu di semen juga bawahnya. Itu semua perumahan kalau kita periksa nih di Jakarta, yang namanya belakang itu semua sudah tertutup. Dan saya pernah punya rumah di Karawaci, Ibu Karawaci nih. Itu juga model gitu. Belakang itu taman Pak. Enak Pak, rumput. Plong. Karawaci kan gitu kan. Ya pasang teraris juga, tetangga ada plongnya enak gitu Pak. Kalau mau saya tetangga saya nih Pak, dia mau ditanami atap. Jadi kalau kita kasih izin hijau seperti ini Pak, nggak mau lagi. Dia pengusaha untung 2 kali dong. Hijaunya dia jual ke orang, gila kan? Ini betul-betul shock ini. Untuk kasus-kasus seperti ini kan rumah tinggal saya. Saran saya ya kita kasih berarti. Tapi si pengembangnya harus kita mesti lihat kewajibannya udah sesuai nggak. Jangan sampai yang dijual ini juga bagian kewajiban. Bukan kewajiban masih ketangkap kita sih. Maksud saya itu bagian dari kewajiban hijaunya. Ini mau cari di mana? Orang yang datang kemana? Karena dia hijau ini pasti melanggar perda loh. Cek, ini juga ada kasus pernah datang Yayasan Dewi Sartika, ibu-ibu tua itu ya, ibu orang Sunda yang tua yang punya sekolah. Dia punya tanah di sini juga loh. Tanahnya ini juga dijanjiin itu fasos-fasos yang kasih ke kita. Orang ini belum bayar dia masalah. Si Greenfield. Nah ada satu lagi kasus gereja itu juga. Saya gereja grupnya grup gereja ini. Saya gereja ini. Itu ada kasus juga satu sekolah. Itu ya fasos-fasos kita. Tapi dijual ke gereja sedemikian. Begitu gereja mau roba mau IMB, kita tahan. Wah makal ini yang mengembang ini. Gimana kaya raya deh. Kalau hijau dijual juga. Ini mesti cek aja nih. Kalau rugiin masyarakat ya. Satu bilangin yang soal serbaguna ini, dia kalau bikin rumah 3 lantai terus hijaunya nggak boleh parkiran, orang mau masuk, oke. Itu mah bukan rumah lagi, itu mah udah gedung kawinan tuh. Orang Batak kali Pak. Kurang ngantrinya panjang. Ngantrinya panjang tuh orang Batak mau kawin itu. Panjang ngantri. Kurang gedung itu berarti. Itu konsep perubahan tadi. Jalan dari depan, rumah-rumah, halaman, belakang dia bagian pesta kebun, Nyambung. Saya punya dia memang. Kalau apa dia perpanjang.
sudah bersedia untuk menyerahkan. Ini udah kan? Kayaknya setuju kan? Sebenarnya ada beberapa Yang ini kalau dia udah setuju, ini harus kerja nih, nggak bisa tunggu-tunggu Pak. Kalau dia sepanjang diserahkan udah Pak, kasih aja Pak. Ya, dia nggak ada pilihan Bapak setuju semua ya udah, setuju aja. Cepat. Ya. Tapi udah diskusi sama PT MRT ya, sama jadi langsung PT MRT juga. Trotoar kita bisa sampai sini loh Pak. Iya. Sampai sini nih Pak, trotoar kita nanti. Terus dari PT Wasitara Wasana Pak, ini ada permohonan untuk membangun bisnis sedang dan bisnis susun. Sudah pernah ada keluar izin dari yang wajib Pak atas lokasi ini dulu ada surat penawar modal asing Pak, Tata Wahyu Tata Wasana dengan developer dari Singapura Pak. Kita dari Singapura kerjasama untuk membangun townhouse dan apartemen. Namun yang bersangkutan itu baru sebatas memiliki peta situasi ukur, belum memiliki KRK atau izin yang pernah diberikan pada lokasi yang mau dibangun. Nah, kemudian ketika RBWK dulu peruntukannya perumahan dan fasilitasnya, kemudian RW Kecamatan tahun 2005 peruntukannya sudah berubah menjadi pusat fasilitas umum dan PHD Pak. Kemudian EDR ini menjadi S1 dan H2. Nah, yang sekarang ini mengembalikan untuk membangun kegiatan sebagaimana apa yang dimohonkan dulu untuk tempat tinggal dan untuk apartemen. Nah, di zona S1 ini untuk kegiatan rumah sedang itu hanya diperkenalkan 1 unit Pak, berdasarkan ketentuan Perda. Sedangkan di zona A2 memang tidak dibolehkan. Jadi memang yang bersangkutan belum pernah memiliki izin Pak, jadi hanya peta situasi ukur terhadap lokasi yang dimohon. ya bisa. Iya. Jadi kalau kita hijau juga ya, hijau. Posisi tanahnya berada di atas itu saudara. Nah, Nggak bisa nih, besarannya. Nah, kayak model gini loh sama kita bisa beli kalau ada lebih duit. Tapi kalau enggak, jangan dulu hijau. yang berikut dari PT Saritam Sleepy Indah yang SLF perpanjangan Pak. Sudah Sleepy Hotel secara tertulis sudah ada rekomendasi dari Dinas Penataan Kota. Bisa Iya. itu Pak, jadi dulu ada RW kecamatan posisinya di zonanya KKP Pak. Kemudian dengan adanya RDR ini kelebihan warna Pak di Pak itu. Jadi warna merah semuanya seperti itu. Nah ini jadi bahan masukan aja nanti untuk menjawab kembali Pak. Jadi catnya kelebihan cat itu. Sebetulnya yang lebih ruwet lagi itu di tabel intensitas Pak. Kalau kita melihat RTTR ya, kalau kelebihan cat itu mungkin kalau secara umum saya lihat dibanding RTRWC itu mirip. Tapi di tabel intensitas KLB ya. tabel intensitas ini menunjukkan itu lebih rumit saya meriksanya Pak. Ini kalau peta-peta umumnya ini Pak, tabel ini Pak. Ini saya terus terang saya nggak tahu ini potensi masalahnya di mana dan lain-lain. Ini ngeceknya seperti apa, ini karena tabel ini lumayan banyak gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada yang masukin apa gitu, saya terus terang Karena dulu nggak ada Inaska itu bilang. Jadi awal mainnya begini. Ini kunci juga, karena di lampiran perda. Enggak, kalau dia bilang mengunci pun kalau ini palsu, saya kan kita ada 2 pilihan, Pak. Ini kan masih ada ketemu kasus demi kasus. Kita cocokin di sini. Kalau ternyata ini nggak sesuai, Pak, mau nggak mau kita harus ganti, Pak. Dasarnya dokumen, pembuktian kata Pak Yusuf, aslinya mana. Jadi kita jangan dibodohin orang palsuin ini. Tapi dokumen
Lalu kita sekarang mempertahankan yang hasil yang dipalsukan. Harusnya untuk palsuin ini, begitu ketemu kasus, berarti kita langsung ubah. Dasar ubahnya apa? Inspektorat panggil yang membuat ini. Betul nggak Anda melakukan kehilafan kalau Anda mau baik hati sama dia? Untuk diubah. Kalau saya seperti itu, berarti nggak benar nggak Pak? Jadi semua lembar mesti udah ubah mesti parah. Kalau orang ubah lagi nih. Ini kalau Anda bilang takut dengan cara ini, kita ubah, kita rapin, putusin. Ini ada yang palsuin kok, tapi yang ngerjain yang palsu ini mesti dipanggil nih. Ada sanksi di inspektorat Pak. Kalau mau sanksi ringan ya nggak naik pangkat setahun, 2 tahun. Nggak saya pemecatan, kita asumsi dia bukan penjahat lah, itu yang baik. Kalau kita bilang takut, kalau takut paksa cara kedua aja. Kita lapor ke polisi sekarang, Bareskrim, bahwa kami nggak yakin peta ini tidak dimainkan. Jadi kita ketemu kasus. Ini cara yang kasar yang kedua. Kalau cara yang kasar kedua, asumsi semua main. Tapi begitu masuk surat, yang penting sekarang PTSP, jangan kita bodoh aja Pak. Ini dipalsuin, langsung kita saklek, ini undang-undang nggak boleh dirubah loh. Padahal ini barang palsu kok. Masa kita disuruh mempertahankan? Nah ini yang penting Pak. Nanti ketemu Pak kasus demi kasus Pak. Udah kalau ketemu kasus, nah ini kan masuk ke perubahan ini, ketemu kasus, patokan kita adalah dokumen. Dokumen tunjukan asli. Gak lucu dong, sekarang misalnya contoh ada orang di mana ya itu ya? Kebun Syria atau mana daerah pusat. Yang jadi merah itu Pak. Stres dia. Gimana bisa saya merah? Tuh kita mau nggak bisa, soalnya ini merah. Kalau nggak bisa didoain. Terus kapan saya perbaikan? 2019. Saya usaha gimana? Oh kita baik hati nyambung 3 tahun. Ya baik hati kan? Kalau kita mau baik hati kita mesti tetap izinkan dia. Bukan. Kan ada seperda itu kan. Kita udah ketemu banyak kasus Pak. Ya tolong jangan digiring ke sini. Ini aku yang mabok Pak lihatnya Pak. Nimpa orangnya mati Pak waktu itu Pak. Kemarin kasus pelayanan ada berapa? 13.000 Pak. 13.400. Enggak boleh inti gini aja. PTSP jangan lagi seolah-olah baik hati nolong orang, peruntukan sementara. Kalau dia bisa buktikan dokumennya. Tapi kalau memang tidak bisa buktikan dokumen, memang dari awalnya dulu hijau apa ya, ya enggak saya peruntukan, tetap kamu 3 tahun harus siap-siap pindah. Dia juga ngerti kok perpanjang dia 3 tahun. Tapi juga jangan menafsirkan aneh-aneh. Misalnya contoh, alat kesehatan cuma assembling, ranjang, dianggap apa? Kategori manufaktur. Nggak boleh. Bengkel workshop Toshiba nggak boleh. Ini ada lagi nih. Kita juga nggak pernah menyiapkan zona untuk jual gas LPG. Dari kirim surat atau dari Kiwana gas. Kita nggak masukin. Itu dikategorikan sebagai industri gas. Ya gimana orang mau tahu LPG? Nah itu juga mesti di. Jadi kita patokannya jangan aturan membuat kita jadi melegalkan manipulasi ini. Yang jelas pasti mau khilaf, mau sengaja ada yang main udah. Kalau saya berani katakan itu. Dari yang warna gampang dilihat aja dia berani. Kelebihan cat kok Pak, istilahnya Pak. Itu ngecatnya Pak masih pakai anak TK kan nggak komputer. Ya makanya tinggal makanya kalau anak TK oke lah. Kebablasan supaya bagus itu lain cerita. Ini Pak. Apalagi yang model tadi Pak. Wah, model itu mah lebih. Termasuk KLB loh, saya curiga. Iya, naik KLB. Aku justru curiga KLB sih. Kenapa? Kenapa kita ngomong dulu kan? Saya tanya,
Kenapa dia KLB gitu tinggi? Saya sebelahan, dia 7, kok saya cuma 2, 3. Protes dong saya. Alasannya apa? Oh ini sudah apa namanya koefisien zonasi lah kawasan. Makanya saya protes dong. Kenapa kamu kasih dia nggak kasih saya? Kalau saya yang dapat kan dia nggak dapat lagi. Betul Pak Kaman? Bukan saya kan? Kenapa nggak diundi? Kalau di luar negeri itu di ini lelang. Kalau kita udah kawasan mau tinggi nih lelang. Nah, sekarang apa ya sekarang nih Pak? Kita ada KLB gitu banyak nih. Bayar nih Pak. Udah yang ada mesti dicetak keluar dulu. Yang dulu atau bikin ini bisa nggak tawar menawar? Lu mau nggak? Lu KLB 5, gua tulisin 6 nih buat lu. Lumayan loh, dapat 6, dapat duit tuh, dapat bayar pemerintah. Langsung jadi. Makanya saya pengen lihat yang data lamanya Pak. Kawasan-kawasan strategis, Bapak secara acak periksa. Pasti ketemu. Kalau nggak ketemu pun Pak ya, satu hari pasti orang kirim surat kita protes. Bapak percaya sama saya Pak. Pasti ada orang yang protes nih. Kenapa sih KLB kecil? Ini besar. Makin banyak pembangunan, nanti yang protes tambah banyak. Tungguinnya sini terus Pak. Jadi sekarang kita cek aja itu. Lumayan Pak dapat duit itu untuk dakting, trotoar. Terus dulu dari PT Mitra Permata ya, perpanjangan di daerah Gondang Dia 2. Maksudnya begitu kami vaksin itu ada kelebihan KDB. Pak. Wah, ini namanya rezeki. Nomor 7 Pak. Itu menteng lagi kan? Iya. Kelebihan berapa? 163 meter. Kalau kita hitung ulang jadi 231 Nah, 251 meter. Aku nggak tahu harganya 100 juta nggak tambahin ini. Kalau 100 juta, berarti kan berapa tuh? 23 M. 23 M. Kalau di Bapak Sikda 1 juta, 2,3 hektar Pak. Iya, 20. Lumayan. Langsung 2,3 hektar. Udah sebelumnya begini. Udah gitu loh Pak. Aku dapat tanah 2 hektar. Gimana nih? Jadi ukur Pak. Pak, jadi ini sudah kita survei kedua kali Pak. Tapi ukurnya jangan kurang loh Pak. Enggak Pak, jadi berdasarkan hitungan DPK Pak itu 163 Pak. Berdasarkan hitungan PTSP 231 Pak. Kok maju permohonan dispensasi kelebihan KL tadi? Nggak ada dispensasi. Bahasa Indonesia bukan mengajukan dispensasi itu artinya itu saya diizinkan untuk tidak diberlakukan. Itu pengertian bahasa dispensasi. Harusnya apa enggak? Agar mengajukan bukan mengajukan, agar membayar atau kompensasi apa sih gitu? Kompensasi kelebihan KDB. Iya, bahkan permohonan kompensasi. Kompensasi kelebihan. dia harusnya cari tanah 200 meter lebih itu ditambahin juga kira-kira gitu. Harusnya begitu. Dia nggak mungkin beli rumah sebelah. Jadi kasih ada pergubnya itu Pak? Belum Pak? Belum Pak. Nggak bisa loh. Kalau pergubnya masih gimana? Ya? Enggak, gini aja. Jadi kita berikan dia SMS sementara nih. Iya, supaya dia untuk mau ngajuin Pak. Ya kan? Wajib membayar kompensasi kelebihan KDB sesuai pergub gitu Pak. Denda Pak. Denda. Kalau selama ini sih Pak dengan lahan pengganti Pak. Lahan Dia pengganti. mengganti lahan sebesar yang dia pakai dan senilai yang Belum ada pergub juga. Udah pernah kita ini kan Pak? Yang Presto tuh, Presto udah ada. Ya, dengan itu Pak. Bukan pakai pergub itu kan, bukan kan? Enggak sih Pak. Udah sesuai perda kan? Berarti harus apa? Denda Denda pengampauan KDB. Wajib
Enggak, wajib menyediakan lahan. Wajib menyediakan lahan. Ya, wajib menyediakan lahan pengganti ya. Itu bukan pengganti loh, tambahan tuh. Istilahnya sih kita pakainya lahan pengganti. Lahan pengganti ya? Lahan pengganti atas kekurangan KDB itu ya? Atas kelebihan. Walaupun KDB-nya lebih kan nggak disepakkan juga KDB. makanya dia murah. Senilai gitu ya? Senilai kelebihan lahan di lokasi nih yang bersangkutan, ya kan? Lahan diserahkan Pemda DKI sudah dalam bentuk sertifikat DKI ya. Ini aku tulis panjang nih Pak, tulisan saya jelek. Ada ketemu kasus sendiri langsung diketik aja. Ini udah tulis panjang. Terus ini dicoret nih, kata shift 2 poin B diganti ya, diganti dengan ini ya. Desa Buddha Suci, perumahan keberatan berdasarkan pengadaan zona operasional rumah sakit tingkat masif. Ini dia ketemu di kasus kita juga ini kan. Ini awalnya gimana nih dia rumah sakit ini? Dia melanggar atau kita yang tiba-tiba kejatuhan cat lagi? Jadi dulu berdasarkan SPPT Pak, ini keluhan yang dimiliki ini peruntukannya wisma susun semua Pak. Yang kemudian di sini yang di zona kuning ini dibangun apartemen, kemudian yang di sini tuh dibangun balai pengobatan baru warga, kemudian di sini sekolah. Kemudian dengan RDTR ini yang balai warga dan balai pengobatan dan sekolah dirubah menjadi warna coklat. S6. Nah, kegiatan F6 ini kegiatan. Nah, kemudian diterbitkanlah IMB atau rumah sakit ini menjadi sudah rumah sakit Pak. Ini IMB-nya awalnya adalah sebagai sarana dari rumah susun sebagai hanya balai pengobatan. Nah, inilah yang tadi terkendala dengan izin operasional karena di sana S6 Pak. S6 itu tidak boleh untuk kegiatan rumah sakit dan sebagainya. Nah ini konsep kita nanti semua rusun kita pun bawahnya adalah rumah sakit tipe kecil. Ini kita arahkan boleh Pak. Saya ini pemahamannya saya Pak, bukan sama Pak. Jadi kan sebetulnya Pak ada subzona sarana pelayanan umum kegiatan rumah sakit tidak diperbolehkan jika dia sebagai kegiatan utama Pak. Iya. Tapi kalau dia sebagai kegiatan penunjang, ya boleh, nah ada peraturan yang melarang sih. Jadi maksudnya Pak, jadi ini nanti akan kita akomodir Pak, usulannya diakomodir di dalam PKN DPR supaya ini jadi donasinya sebagai S1 Pak. Ya hal itu kita harus perbaiki karena konsep kebijakan kita kan semua komplek perumahan itu ada penunjangnya rumah sakit kan. Kalau dia dirikan rumah sakit semua tak boleh. Jadi kalau ada rusun ada rumah sakit boleh. Yang susah orang Pak. Nanti kita juga masalah. Alternatif 2. Ya terus. Itu dari PT Bangun Bina Bersama ada 3 permohonan.
rencana jalan internal, kemudian penataan peruntukan zonasi dan mungkin KMB Itu jalan dilewatin orang nggak? Pak. Mungkin jadi kan ini ada 3 permohonan Pak. Ini ada rencana jalan internal Pak. Ini dulu tanahnya TNI AD Pak. Kemudian berislah dengan bangun bina bersama. Ini sudah dikuasai. Ada bidang tanah tersebut. Nah, di sini dulu pernah ada rumah-rumah TNI AD Pak. Sebagian di sini. Kemudian ini Gampang nih. Ini ya di itu Pak dulu. Masuk di Rosadiro. ya, kondisi lapangan ini tanah kosong dan sudah rimbun pohon-pohon Pak. Yang penting nggak dilewatin orang itu Ya, Pak. Pak. Jadi ini, nah ini Pak, ini terkunci Pak di sini. Hanya internal. Iya. Gitu. Nah ini yang bersangkutan mohon ini ditinjau ulang untuk dihilangkan karena itu hanya jalan internal dari dan tidak muncul di jalan EDTR, hanya muncul di jalan peta operasional. Itu Pak. Kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan penataan kegiatan subzona. Dari subzona yang polanya seperti ini diusulkan menjadi seperti ini. Nah, coklat yang ada di sini didekatkan ke arah sekolah Al-Azhar Pak di sini untuk mendukung satu fungsi yang sama. Kemudian ada sedikit komersil diarahkan ke sisi luar. Pola hijaunya dirubah menjadi seperti ini Pak. Untuk menetapkan perangkat kegiatannya. Kalau ini SBT nanti menjadi kewajiban Pak. Menjadi kewajiban diserahkan kalau misalnya SBT. Nah, kemudian terkait dengan permohonan untuk SBT-nya untuk membangun apartemen, masalahnya di sini adalah KLB kita kasih kan? KLB grosnya tidak dikasih Pak. Peta EDTR-nya kembali. Mohon izin Pak. Jadi di sini tuh ada ketidaksesuaian pola rencana jalan Pak. Di sisi yang berhubungan dengan jalan Prapancaraya, ini jalannya 9 meter Pak. Tapi di sini 18 meter, jadi seperti bottleneck Pak di sini Pak. Nah, ini rencana 18, kemudian ini rencana 9 meter seperti itu. Yang bersangkutan ingin membangun apartemen di sini, kita arahkan untuk ini dibebaskan terlebih dahulu untuk menjadi minimal 15 meter atau dengan existing 12 meter supaya terpenuhi untuk menjadi Itu disetujui tapi dengan catatan-catatan ini. Iya. Yang KLB kita nggak setuju. Iya. Karena nggak ada lewat KLB. Kereta juga kan. 13. Yang terakhir dari PT Tangkas baru Pak, ini permohonan pengambilan peruntukan dari perumahan yang ini juga bahkan sudah 47 meter Pak, sudah ada kronologisnya yang sudah pernah dilempatkan terakhir di Stok di Mabok juga. Terus sini. Lalu lintas aja Pak, Yusma ada Pak. Lalu lintas dipotong-potong mabok kan. yang mau Pak. Jadi lokasi yang dimohon lokasi di sini Pak. Nah ini ada rencana Jalan 47. Nah di Jalan 47 ini berdasarkan hasil data dari Kota Kendal DPK sudah ada 5 SPT yang diterbitkan di sepanjang jalan ini yang menjadi kewajiban atas tanah untuk jalan. Nah kemudian dari Kota Dinas dan Belum diserahin ke kita kan? Belum. Satu pun belum Pak. Isi PPT lama kan? Betul ya, Pak. Gelondongan Pak. Belum diserahkan Pak. Nah yang bersangkutan ini mohon ini dikembalikan sesuai dengan fungsi sebagai hunian Pak. Bisa balikin itu langsung di atas itu Iya. kacau balau tuh. Ya. Ini agak kacau nih. Bisa dilacak ada kirim surat belum tadi itu yang atas. Sudah pernah surat ke BPK. Udah jadi kan barang semuanya. Rumah ini udah Pak. Rumah udah jadi kan. Diizin Pak. Jadi dimulai Pak. Jadi rencana jalan ini sebetulnya bukan jalan lintas serpong Pak. Di dalam rencana apa sudah dulu memang sudah ada Pak. Namun tidak disebutkan itu jalan tol atau jalan arteri Pak. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu pemilik tanah ini Pak ini mengajukan surat ke Kementerian PU Pak, pengelola jalan tol, menganggap ini jalan tol. Nah,
mereka mempertanyakan apakah memang ada rencana dari Kementerian PU untuk membangun jalan tol. Ternyata dijawab tidak, Pak. Karena sudah dibangun yang sisi yang kanan itu. Boleh pastinya dia apa? Secara besar bisa nggak? Kemudian berdasarkan hal tersebut, mereka minta rencana jalan tersebut untuk disesuaikan, Pak. Kalau masalahnya gini juga deh, Pak. Ini mana bisa bebasin ini? Ya itu. Pak, Mungkin. nggak mungkin kan? Nah, begini Pak, jadi kami pernah bahas Pak dengan BPKP Pak waktu itu. Kami undang BPKP, minta opini mereka, kemudian mereka mengkaji menelaah, rekomendasinya adalah disesuaikan peruntukannya Pak. Jadi dihilangkan rencana jalan. Nah, namun Pak, kalau Ini rumah orang kan dulu Pak. rumah orang semua Pak. Dia mau bebasin ya? Yang itu tanah dia Pak. Semua dia. Yang tadi Pak, yang batas merah tadi. Ini berjuang. Yang ada di dalam bidang tanah dia yang terkena rencana jalan. Ini yang terpecah jalan Pak. Masih kosong Pak. Yang terpecah jalan tadi Pak. Nah, itu Pak. Ya dia beli murah karena dulu dipikir membuat jalan, pada jual murah-murah semua. Sudah lama sih dia Pak, sudah tahun 70-an. Kok 70-an? Jalan kayak begini banyak sekali ya yang nggak bisa dieksekusi. Banyak. Ya, Itu yang di Tanjung Priok melintang di sekolah itu. Nggak bisa dikerjain. Lopang. Lakung. Tapi udah mati kan nggak pasti Nanti itu. Sekolah-sekolah banyak nggak bisa dibangun gara-gara itu. Jadi waktu mau susun tadi keluar jalannya dari mana aja? Jalannya dari mana? Nggak ada jalan gede juga. Nggak ada jalan juga Pak kalau mau susun. kita lewat yang nomor Nggak ada jalan juga. itu mengakses ke depan Pak. Tangkas Baru ini perumahan juga ya? Rumahan Pak. Oh dia nyambung. Nyambung berarti ya gitu ya? Dia akan bikin jalan nanti. Sebagian yang atas sudah dijual Pak. Iya. Dia mau kasih gantian dulu. Kalau mau kita jadikan jalan, dia minta kita bayar, dia sesuai aturan. Jika kita tetap bertahan dengan rencana jalan tersebut. Nggak mungkin Mbak Ismada ya. Kalau tidak, ya sesuai Ya, tulisnya apa itu? surat Disetujui. ya untuk penyesuaian Pak. Artinya menjadi bahan kajian di dalam pegawai. Namun terhadap kewajibannya dia itu kan sebetulnya kewajiban Pak. Kewajibannya PT Tangkas Pak. Yang berada di dalam areal dia itu kewajiban. Yang kena rencana jalan itu harus dilakukan penyempurnaan SIPPT Pak. Kewajiban SIPPT ya? Iya. Artinya kita mengganti bentuk kewajibannya Pak nanti. Kewajiban SIPPT harus dipenuhi dengan bentuk yang lain. Iya. Bentuk lain sesuai aturan tadi Pak ya? Bentuk lainnya ya. Itu hubungin nanti Bapak. Nah ini yang saya maksud Pak. Maksud saya itu kita dapat, bukan kita yang ganti rugi dia Pak. Maksud saya Pak. Kenapa mengganti rugi? Maksud saya dia harus ganti duit kita lagi. Dia udah dengan memberikan hiburan. lumayan tuh kewajiban itu panjang sama konstruksinya Pak. Bisa di trotoar lagi tuh Pak. Trotoar adaptif lagi tuh. Kita juga mesti bantu dia berarti untuk penyempurnaan tapi suruh dia bayar. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak.